Halo, salam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 8. Oke, ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di sini kita masuk materi baru ya, setelah kita belajar dengan lingkaran. Nah, ini lanjutannya yaitu materi garis singgung lingkaran ya. Kita masuk dulu ke bagian pertama ya. Di sini kita pelajari apa itu garis singgung dan juga nanti kedudukan dari beberapa lingkaran. Ya, seperti biasa, selain materi, nanti juga ada pembahasan soal yang sudah disiapkan. Oke, anak-anakku kelas 8, dipersiapkan pembelajarannya di rumah ya. Kita mulai dengan pengertian apa itu garis singgung lingkaran. Oke. Jadi untuk memulai dengan pertanyaan ini, kita buat ilustrasi dulu ya. Di sini Pak Wandri siapkan ada sebuah lingkaran, kemudian ada titik pusatnya namanya O, diberikan sebuah garis ya yang memotong titik pusat. Ya, kita beri nama saja dua titik ya, U dan V ya. Lalu di sini ada beberapa garis ya. Kita berikan nama. Oke, kemudian ya kita lihat jadinya beberapa garis ini terhadap garis UV saling memotong ya dan tegak lurus di sini. Nah, gitu ya. Kemudian, nah kita tahu ya tadi UV itu belum disebut, ini UV adalah diameter ya. Nah, dijelasin lagi diameter, gitu ya. Oke, langsung saja dengan pertanyaannya. Yang mana garis singgung lingkaran? Oke, dari 5 garis ini. Iya, ya udah bisa kejawab ya, yaitu garis L dan garis G yang merupakan garis singgung lingkaran ya. Untuk 3 garis lainnya, ini AB, CD, dan EF itu bukan garis singgung lingkaran ya. Ya, ketiga garis itu adalah tali busur yang tegak lurus terhadap diameter UV gitu. Nah, dari ilustrasi ini, Pak Wandri mau bantu lagi. Jika kita lihat ya, 3 garis ini, tali busur ini, misalkan ya, garis AB gitu ya, ini garis AB ini, kita tarik ke atas. Nah, begini ya, kita tarik ke atas ya. Ini diberikan warna hijau deh, warna hijau. Nah, gitu ya. Nah, kita melihat jadi garis AB tadi ini memotong lingkaran di satu titik seperti garis L yang merupakan tadi menyinggung lingkaran. Bisa juga garis CD kita tarik ke atas semuanya, garis EF gitu juga akan memotong di satu titik. Nih kata kuncinya ada kata satu titik nih. Nah, mungkin bisa kebayang ya, jadi apa itu garis singgung lingkaran? Nah, jadi ya kita dapat menyimpulkan sedikit ya. Untuk garis singgung lingkaran itu ya adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada sebuah titik. Nah, gitu ya. Seperti garis L ini ya, dia memotong sebuah titik di sini. Nah, juga ini garis G yang di bawah ini juga memotong sebuah titik di sini. Gitu ya. Nah, biar jelas lagi ya, ciri-ciri dari garis singgung lingkaran itu, nah, dia harus tegak lurus pada diameter atau jari-jari. Harus tegak lurus ya, yang ditarik melalui titik singgungnya. Nah, setelah kita paham ya dengan apa pengertian garis singgung lingkaran, kita mau lihat dulu nih kedudukan dari dua buah lingkaran. Ada 5 kedudukan dari dua buah lingkaran ya, kita pelajari saja satu persatu. Yang pertama, dua buah lingkaran yang saling lepas di dalam lingkaran. Nah, ini ilustrasinya. Lingkaran besar A, lalu di dalamnya ada lingkaran kecil B. Nah, A dan B ini saling lepas, tapi di dalam lingkaran. Ini yang pertama. Oke, next yang kedua adalah dua buah lingkaran yang saling bersinggungan di dalam lingkaran. Nah, ini ada sebuah lingkaran besar A, kemudian ada lingkaran kecil B, tapi menyinggung. Ini singgungnya. Nah, sini ya. Oke, ini kita sebut nomor 2. Next, berikutnya dua buah lingkaran yang saling berpotongan di dua titik persekutuan. Nah, jadi
kira-kira ya gini gambarnya ya. Nah, ada satu lingkaran kecil B. Nah, ada dua titik ya, perpotongan ya, dua titik persekutuan sebutnya. Ini atas dan juga ini bawah. Gitu ya. Ini nomor 3. Kemudian yang keempat itu dua buah lingkaran yang saling bersinggungan tetapi di luar lingkaran. Nah, kebalikannya nomor 2 ini. Nah, ini lingkaran besar A, kemudian ada lagi di luar masih menyinggung ya, lingkaran B. Nah, ini garis singgungnya, titik singgungnya. Ini nomor 4. Yang terakhir ya, ini adalah dua buah lingkaran yang saling lepas tapi di luar. Berarti ini kebalikannya nomor 1. Ada lingkaran besar A ya, kemudian di luarnya ya saling lepas ada lingkaran kecil B. Nah, ini nomor 5. Oke, dari 5 kedudukan dua buah lingkaran ini, nanti yang sering banyak kita bahas adalah yang nomor 5 ini. Nah, nanti kita lihat ada kaitannya dengan membuat sebuah garis singgung. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya untuk melukis sebuah garis singgung melalui satu titik di luar lingkaran. Nah, ini nih. Di sini Pak Wan diberikan ilustrasinya dengan sebuah animasi ya. Anggaplah ini sebuah jangka. Ada satu lingkaran dengan titik pusat O dan satu titik P di luar lingkaran O. Nah, ini ya. Kemudian langkahnya Pak Wan dihubungkan dari titik pusat ke titik P ya, garisnya. Nah, begitu. Kemudian ya, di sini Pak Wan misalkan ini jangka, ini jarumnya di O. Buat tanda busur, nah, kira-kira di sini ya. Kemudian satu lagi di bawah, kira-kira di sini. Nah, kemudian dari sini ya, ambil lagi jangka titik pusatnya yang jarumnya di sini, kemudian pensilnya di sini ya. Kita buat lingkaran ya. Nah, gitu sehingga menyinggung O dan juga menyinggung P. Nah, dari sini kita melihat ada ya titik singgung lah ya, atas ini satu, ini juga satu lagi. Jadi ada 2 nih, kita namain aja dulu ya, R dan Q gitu ya. Jadi ada 2 titik R dan Q ini kita akan lukis ya atau gambar menjadi sebuah garis singgung ya, berarti R-nya kita hubungkan ke P dan juga Q-nya kita hubungkan ke P. Nah, gitu jadinya. Ya, kita buat jari-jarinya OR dan OQ ya, saling tegak lurus juga. Atau bisa kita gambar dari R sampai Q kita hubungkan ya, tali busur aja kita gambar. Nah, kayak gini. Nah, jadinya ya, garis singgung lingkaran melalui titik luar lingkaran ini jadi kayak bangun apa? Ya, layang-layang ya. Jadi kita sebut gambar seperti ini nanti adalah layang-layang garis singgung. Gitu ya. Dimana yang menjadi garis singgungnya adalah garis RP dan garis QR yang disebut garis singgung lingkaran. Oke, sekarang konteksnya kita akan membahas ini nih. Nah, ya, layang-layang garis singgung ya. Nah, gambarnya Pak Wan cut ke sini ya. Nah, bagaimana kita menghitung panjang garis singgung lingkaran ini RP dan QR? Gitu ya. Ternyata dari gambar layang-layang ini sekilas kita melihat bahwa jadinya ada 2 segitiga ya, 2 segitiga siku-siku ya. Nah, yang pertama ini Pak Wan berikan arsiran aja. Nah, yang warna biru ya, namanya segitiga ORP. Nah, siku-siku di R ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua diberi warna orange ya, segitiga OQP ya, siku-siku di Q. Nah, kalian amati jadi ada 2 buah segitiga siku-siku kan. Nah, berarti bisa dong ya mencari panjang RP dan panjang QP. Nah, dengan cara apa? Yuk. Ya, dengan materi pertama di semester 2 yaitu dengan teorema Pythagoras gitu ya. Oke, untuk segitiga ORP ya, kita mendapat hubungan seperti ini ya. Ya, 2 sisi lainnya itu sama dengan kuadrat dari sisi miring ya. Sisi miringnya selalu di depan siku kan. Nah, OP adalah sisi miring.
Untuk segitiga OQP juga sama, seperti ini hubungannya ya. Oke, OP adalah sisi miring. Jadi karena kita mau mencari panjang garis singgung lingkaran, ya, RP dan QP, ya kita pakai rumus ini. RP sama dengan, ya kita ambil aja nih ya. Jadi OP kuadrat kurangi OR kuadrat ini dalam akar. Begitu juga untuk mencari garis singgung QP ya, sama rumusnya ya. Kita ganti aja hurufnya. Jadi OP kuadrat dikurangi OQ kuadrat dalam akar. Nah ini dua rumusnya yang kita akan pakai. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita coba melatih penguasaan kita ya dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Ini gambarnya. Jika terdapat dua buah lingkaran yang saling lepas, ya, saling lepasnya di luar, ya, yang nomor 5 tadi, ya. Ini pertanyaannya, berapa banyak garis singgung yang mungkin, ya, yang mungkin dapat dilukis pada lingkaran tersebut? Ayo, kalian lihat dulu dua buah lingkaran ini, ya. Oke, saling lepas kan? Nah, kira-kira kalau jadi garis singgung, berarti ada berapa garis yang mungkin? Ya. Oke, jawabannya ya di sini ada 4, yaitu ada 2 garis yang bersinggung di dalam dan ada 2 garis yang bersinggung di luar. Oke, gimana nih memperjelasnya ini? Nah, bantu buat gambarnya ya. Nah, ini lingkaran besar A, lalu lingkaran kecil B. Nah, yang pertama seperti ini garis singgungnya. Nah, ini garis singgung di dalam ya, persekutuan di dalam. Dia memang ke dalam garisnya. Nah, yang kedua berarti kebalikannya ya, arahnya ke atas. Nah, gitu. Nah, ini 2 buah garis singgung persekutuan yang dalam. Kemudian yang ketiga itu adalah garis singgung. Nah, ini menyinggung A dan B di luar ya. Di sini garis singgung. Ini menyinggungnya di luar. Yang ketiga. Dan yang keempat juga sama, menyinggungnya di luar tapi yang bawah. Nah, gitu. Ini juga ya. Jadi jawabannya ada 4 yang mungkin dapat dilukis menjadi sebuah garis singgung pada lingkaran yang saling lepas di luar. Gitu ya, paham ya? Oke, ini contoh soal pertama masih pemahaman. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, kita berhitung ya. Oke, perhatikan lagi gambar di samping ini. Nah, ini gambarnya. Titik Q berada di luar lingkaran. Ya, titik Q berada di luar lingkaran. Nah, oke, ini ya. Dengan panjang panjang Q ke O atau O ke Q gitu ya. Ini ya 15 cm. Gitu. Jika jari-jari lingkaran O 9 cm, berarti O ke P gitu ya. Ini 9 cm. Gitu ya. Tentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik P. Berarti yang ditanya tentukan panjang PQ kan. Nah, PQ berapa gitu ya. Ini perhatikan konteks soal yang tadi ya, di awal ya, gitu materinya. Pasti siku-sikunya di P ya, nah gitu ya. Sehingga OQ adalah sisi miring, gitu ya. Oke, nah kalau kita udah tahu OQ sisi miring, maka kita tahu nih rumus mencari PQ gimana? Nah, ya, jadi PQ sama dengan ya OQ kuadrat dikurangi OP kuadrat dalam akar. Oke, ya kita tinggal substitusi saja semua bilangannya. OQ itu 15, OP itu 9, ya kita kuadratin, kita kurangin. Hasilkan dulu 15 kuadrat itu 225, 9 kuadrat 81. Kita hasilkan ya. 225 kurangi 81 itu 144. Oke, PQ adalah sama dengan 12. Jadi ya panjang garis singgung PQ adalah 12 cm. Oke, bagi kalian yang hafal triple Pythagoras ya ini mudah sebenarnya. 9, 15, satu lagi pasti 12 gitu. Oke, nah 2 contoh soal saja yang akan disediakan di video pembelajaran ini ya. Silakan boleh diulang lagi jika ada yang masih kurang paham. Dan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, silakan boleh ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih anak-anakku kelas 8. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.